Belajar dari orang-orang solehah. Itu adalah cara kita untuk menjadi perempuan yang mubarakah seperti mereka. Hubabah Khadijah, seorang perempuan yang saya jumpa di Bidadari Bumi saya kisahkan dengan pesta agung gitu ya. Beliau seseorang yang ketika saya berjumpa dengan beliau, itu saya merasakan betul-betul apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, wahai Rasul, apa ciri perempuan yang dicinta oleh Allah? Apa ciri seseorang dicinta oleh Allah? Apa ciri, apa tanda kekasih Allah? Nabi Muhammad kemudian menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang ketika kamu pandang wajahnya mengingatkanmu kepada Allah. Kekasih Allah SWT. Seseorang yang jika kita pandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Hubabah Khadijah, saya ketika pandang wajahnya, air mata saya tidak berhenti mengalir. Mengingatkan saya kepada Allah. Mengingatkan perjalanan saya menuju Allah yang sepertinya masih sangat tertatih. Mengingatkan saya betapa besarnya dosa-dosa saya kepada Allah. Mengingatkan saya bahwa ternyata saya menjadi hambanya Allah masih jauh sekali. Bagaimana tidak? Ketika ada guru saya datang kepada Hubabah Khadijah, terus dia bilang, Hubabah, bacakan leher saya nih, Hubabah sakit sekali. Saya sampai beberapa hari ini tidak boleh mengajar karena tekak saya nih. Jangankan buat bicara, buat menelan saja susahnya setengah mati, sakit sekali. Doakan. Hubabah meletakkan tangannya di leher salah satu dari ustazah ini di Darul Zahra dulu. Dibaca-baca doa, tapi beliau sambil tersenyum berkata seperti ini. Ma'agal sabrik ya hadi. Nah, betapa sangat kecilnya nilai sabarmu. Kamu tak tahu, kita apabila diberi sakit itu adalah pertanda Allah cinta kepada kita. Kamu tahu tak, nak? Beliau berkata, saya apabila lama tidak diberi rasa sakit di anggota tubuh saya semuanya, saya bahkan bertanya, ya Allah, adakah Engkau telah lupa kepada hamba-Mu Khadijah? Saya apabila lama tidak diberi sakit, saya bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah Engkau lupa kepada hamba-Mu Khadijah? Subhanallah. Kasih Allah subhanahu wa ta'ala memahami berbagai macam urusan. Perempuan-perempuan yang mubarakah. Saudara sekalian, belajar dari perempuan-perempuan semacam itu. Ada banyak yang dapat menginspirasimu. Ada banyak yang dapat kemudian menaikkan semangatmu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ingin menjadi perempuan yang membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi diri, bagi orang di sekitar, bagi keluarga, bagi anak, bagi suami, bagi orang tua, bagi siapapun yang ada di sekelilingmu, maka kerjakan 3 hal tersebut. Mendekatlah kepada Allah, beribadahlah kepadanya, jangan pernah tinggalkan dia untuk siapapun. Jangan pernah tinggalkan Allah untuk siapapun. Engkau hanya akan kecewa jika melakukannya. Selalulah Allah subhanahu wa ta'ala yang kau prioritaskan dalam hidupmu. Pentingkan Allah, maka Allah akan mementingkanmu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, senantiasa untuk kehidupan kita, insya Allah. Yang kedua, mendekatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, belajarlah dari perempuan-perempuan solehah, baik yang dulu-dulu ataupun yang di zaman-zaman sekarang ini. Saudara sekalian, saya muliakan, jika 3 hal tersebut engkau telah lakukan, maka aku akan beri kabar gembira bahwa engkau akan menjadi perempuan yang Allah letakkan keberkahan. Pada apa? Pada matamu. Sehingga engkau ketika memandang akan dapat memberikan kebaikan bagi siapapun yang kau pandang. Anak-anakmu akan suka ketika engkau memandang mereka dengan pandangan penuh cinta. Suamimu
akan merasa kenyamanan, merasa ketenangan apabila engkau kemudian melihatnya. Engkau menjadi gambaran tentang seorang perempuan yang pandangannya meneduhkan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jika Allah menjadikanmu sebagai perempuan yang berkah, Allah akan letakkan keberkahan di telingamu. Sehingga segala sesuatu yang kau dengarkan, Allah akan letakkan kebaikan di dalamnya. Engkau akan menjadi seorang pendengar yang baik, mendengarkan segala keluh kesah dari diri anak-anakmu, mendengarkan keluh kesah dari sahabat-sahabatmu. Engkau menjadi seindah-indah telinga yang kemudian dapat melahirkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar. Jadi sekalian, didengarkan. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita menjadi pendengar yang baik aja, orang mau curhat, mau cerita gitu ya, ketika ada permasalahan misalnya gitu, baru sekedar didengarkan aja udah sepertinya setengah bebannya sudah hilang gitu. Maka perempuan yang mubarakah pandai mendengar. Ia akan menjadi orang yang pandai mendengar dengan telinganya. Dan subhanallah, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini ya, ketajaman matamu kamu akan bisa mendapatkannya jika engkau mampu melihat tidak hanya dengan mata. Orang yang melihat hanya dengan mata tidak akan baik penglihatannya. Karena mata hanya bisa melihat begitu aja. Mata hanya bisa melihat yang terlihat. Kalau kita hanya melihat dengan mata, kita tidak akan melihat kesedihan, kekecewaan dalam diri anak-anak kita. Apalagi jika kita selama ini tidak suka melihat yang lain, kita hanya melihat diri kita aja gitu. Hobinya selfie. Sukanya ngaca. Yang dilihat diri sendiri aja, tidak suka melihat orang lain, gak suka melihat apa yang terjadi pada diri anaknya. Dia hanya melihat apa yang orang lain kasih sama dia, dia tidak melihat apa yang dia perbuat bagi orang lain. Ya Allah, sedih ya, ini perempuan-perempuan yang tidak berkah. Tidak berkah. Perempuan yang mendengar dengan baik, ia tidak hanya mendengar dengan telinga, ia mendengar dengan hatinya. Maka subhanallah, pada tingkatan-tingkatan tertentu mereka bahkan bisa mendengar suara kelaparan. Mereka bahkan bisa mendengar suara kekecewaan dalam hati orang lain. Ia bahkan telah mampu menjawab pertanyaan sebelum orang bertanya padanya. Karena ia selama ini menggunakan telinga batinnya, telinga hatinya untuk peka dalam mendengar. Saya punya guru di Jawa Tengah sana, di Indonesia. Satu ketika saya sedang bincang-bincang sama beliau. Ini semasa saya belum berangkat ke Hadramaut ya dulu. Saya ada berguru dengan salah satu kiai besar di Jawa Tengah. Saya sedang belajar sama beliau. Tiba-tiba di tengah beliau ngajar, dia begini. Dia panggil istrinya, namanya Maimunah. Mun, kemari. Panggil istrinya bilang, Lebek. Ada apa, Kiai? Kami menyebut orang alim di sana Kiai. Dia bilang, ada apa Kiai? Dia bilang, siapkan makan. Ada orang lapar sedang menuju ke rumah kita. Itu dan subhanallah, ini ya telinga batin yang sangat tajam. Bisa mendengar suara laparnya orang di luar rumah sana itu. Dan subhanallah istrinya, karena memang juga sudah terbiasa melihat suaminya seperti itu barangkali, tanpa ada keraguan, dia segera masuk ke dapur, siap-siapkan makanannya, kemudian dibawa ke depan. Selepas majelis dengan beliau, saya kemudian tanya sama istrinya, emang betul tadi Kak? Dia bilang, subhanallah Ustazah, saya pas keluar, pas orang itu masuk ke rumah. Begitu saya kasihkan makanan, Pak silahkan makan. Berlinang air matanya. Dia bilang, ya Allah, sepanjang jalan tadi saya bilang, bagaimana cara saya mau meminta makan? Bukankah Nabi Muhammad melarang kita untuk minta-minta? Subhanallah, suara rintihannya, hatinya terdengar oleh seseorang yang telah mampu mendengar dengan cahaya Allah. Ada keberkahan di telinga orang-orang yang seperti itu. Semoga menjadi salah satunya. Caranya gimana? Dengarkan yang tidak terdengar. Dengarkan suara suamimu.
suara hatinya. Dengarkan suara anak-anakmu yang tidak engkau lihat. Belajarlah untuk itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu kamu bisa dapat, kita bisa dapat itu kalau kita mendekatkan hati kita kepada orang-orang tersebut. Ada seorang syekh berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ketika mereka semuanya melihat ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar, begaduh. Dan orang kalau begaduh kan suaranya kencang-kencang. Suaranya kan keras-keras. Kamu tuh, wah suami istri ini ya. Segitunya di jalanan gitu. Kalau di rumah kayaknya banyak yang melayang. Piring, gelas gitu ya. Wajan, penggorengan. Gitu. Akhirnya kemudian habis mereka lewat tersebut, gurunya tanya sama murid-muridnya. Kalian dengar tadi itu yang lihat tadi apa yang terjadi di jalan? Oh iya, suami istri yang bertengkar tadi. Ih, ngerinya istrinya, katanya yang beberapa muridnya. Wah, ngeri juga suaminya. Akhirnya kemudian mereka lagi bicara gitu, kata syekhnya bertanya seperti ini. Kenapa keduanya mengeraskan suara padahal mereka berdekatan? Memangnya kalau mereka suaranya pelan-pelan aja nggak saling dengar? Dengar juga kan? Tapi kenapa orang kalau begaduh suaranya pasti kencang? Pernah dengar tak orang begaduh suaranya bisik-bisik? Pernah dengar ya? Subhanallah, kenapa begitu gitu? Jadi akhirnya kemudian muridnya bilang, karena dia benci. Betul, tapi kurang tepat. Apa yang lebih tepat? Katanya syekhnya tersebut, karena hati mereka berjauhan. Karena hati mereka berjauhan. Jadi meski fisik badan ini dekat, kalau hatinya jauh, akan terdengar suara yang keras. Maka teman-teman sekalian, kalau anakmu bersuara keras, kalau suamimu bersuara keras, jangan kemudian bilang, iya ngapain teriak-teriak, saya dengar kok. Atau misalnya, saya tidak tuli. Bukan begitu. Tapi bertanyalah, kenapa hati anak saya tidak dekat pada saya? Kenapa dia merasa harus berteriak? Apakah selama ini saya tidak menjadi pendengar yang baik baginya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kata syekhnya, coba perhatikan orang. Kalau sedang saling cinta, kalau sedang dekat hatinya, suaranya bisik-bisik. Emang betul? Orang kalau lagi pacaran ya, orang kalau lagi pendekatan mau nikah atau pengantin baru lah, pengantin baru yang halal aja lah. Pengantin baru, suaranya pelan-pelan. Bang, sudah pagi. Pelan banget suaranya, bisik-bisik gitu ya suaranya. Kenapa? Hati mereka dekat. Bahkan kalau hati sudah sangat dekat, bahkan bukan hanya dekat tapi menyatu. Kalau hati sudah menyatu, tidak perlu lagi diungkapkan dengan kata-kata. Gak usah bicara. Pandangan mata sudah menyeratkan segalanya. Bukan begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ada seorang istri lagi sakit, terbaring di atas tempat tidur misalnya, suaminya pegang tangan istrinya, kemudian mengalir air matanya. Itu menurut saya lebih indah daripada sejuta kata-kata sekalipun yang mengatakan bahwa aku sedih melihatmu sakit, susah hatiku melihatmu sakit, kamu adalah segalanya bagiku, kamu adalah perempuan yang sangat aku cintai. Gak usah ngomong kayak begitu. Air matamu, air mata suami tersebut dengan dia pegang tangannya sudah membahasakan berbagai macam kata-kata. Bukan begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka sebagai perempuan yang ingin membawa keberkahan, jadilah pendengar yang baik. Allah akan letakkan keberkahan pada telingamu. Kau akan menjadi seindah-indah pendengar. Yang mampu mendengar bahkan suara kelaparan, bahkan suara kekecewaan, bahkan suara keberatan, bahkan suara tanya dari hati orang-orang yang berada di sekelilingmu tanpa mereka harus menyuarakannya. Gak akan ada lagi anak-anak yang bertanya, Mama nih tidak mengerti. Betapa seringnya selama ini anak-anak kita berkata seperti itu. Mama mah gak ngerti, udah deh mah. Gitu. Suaminya, udah deh kamu gak bakalan paham. Gitu.
Ya Allah, kesian benar. Bukan kesian istrinya, bukan. Kesian suaminya. Kesian anak-anaknya. Berarti engkau selama ini tidak menjadi pendengar yang baik. Belum ada keberkahan dalam telingamu. Saudara sekalian yang saya muliakan, jika engkau adalah perempuan yang berkah, Allah akan letakkan keberkahan di lisan-lisanmu. Wah, alangkah sangat indahnya lisan. Yang ketika berkata menjadi cara Allah untuk meletakkan rahmat di hati hamba-hambanya. Kata-katanya indah, suaranya indah, didengar di telinga. Tidak tahukah engkau betapa setiap ucapan-ucapan Nabi Muhammad begitu indahnya? Tidak tahukah engkau betapa semua sahabat-sahabat mengingat kalimat-kalimat indah yang pernah diucapkan Nabi Muhammad untuknya? Dan coba bertanyalah, selama ini lisanmu penebar keberkahan atau naudzubillah, lisanmu penebar luka di hati hamba-hambanya Allah? Jangankan orang lain, bahkan ibumu sendiri kecewa dengan lisanmu, suamimu sendiri kecewa dengan lisanmu, anak-anakmu sendiri kecewa dengan lisanmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari kita mencari keberkahan. Mari kita menjadi hamba Allah yang berkah. Mari kita mencari kedekatan dengan Allah SWT, menjadikan kita wanita-wanita yang solehah, yang mampu menebar kebaikan bagi sesama kita insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanganmu akan menjadi penebar keberkahan. Anakmu kalau sakit, engkau pegang yang sakitnya dengan tanganmu sambil berdoa, sambil kau mandangnya dengan penuh cinta, Allah berikan kesembuhan. Suamimu ketika sedang sakit, kau letakkan tanganmu di badan suamimu yang sakit tersebut. Kau pijit ringan suamimu itu misalnya. Jangan sok-sok punya berkah sih, tapi maksud saya sentuh dengan kelembutan ya. Jangan, saya memang paling berkah nih. Sakit ya bang? Coba baring. Nggak begitu juga gitu ya. Tapi maksudnya gini, orang tuh kalau punya keberkahan, hatinya penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta kasih, Allah bagi padanya keberkahan. Sehingga apapun yang disentuhnya menjadi berkah. Apapun yang disentuhnya menjadi berkah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sentuh apa aja jadi berkah. Bahkan dari sejak kecil. Nabi sentuh kambing, kambingnya langsung punya banyak air susunya. Bukan begitu? Nabi Muhammad naik di atas keledai, bersentuhan keledai tersebut dengan Nabi. Keledainya langsung berlari kencang, laju jalannya, laju larinya. Apapun yang disentuh sama Nabi Muhammad menjadi berkah. Kenapa? Karena Nabi adalah bagian dari cara Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Jika engkau seperti itu, Allah pun akan jadikan sentuhanmu menjadi berkah. Orang sakit, kamu sentuh, kamu hibur, menjadi sehat, setidaknya jadi lebih ringan sakitnya. Anak-anakmu seperti itu, suamimu, orang tuamu, siapapun. Subhanallah, luar biasa sekali itu ya. Kalau kakimu, udah Allah terang-terangan berikan kepadanya keberkahan yang bahkan tidak diberikan kepada yang laki-laki. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Subhanallah, berkah luar biasa. Kemudian jika engkau adalah seorang yang berkah, hatimu adalah tempat Allah meletakkan segala keberkahan. Maka setiap yang kau sebut dalam doa-doamu, ketika ada orang-orang berada dalam hatimu, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan-kebaikan pada hamba-hambanya. Sampai-sampai Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, beliau mengatakan, kau kira masjid di sana tempatnya? Bukan. Kau kira rumah Allah letaknya di masjid-masjid sana? Bukan. Rumah Allah yang sesungguhnya adalah hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Adalah hati manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya, beliau mengatakan, penting bagimu untuk di hatimu berada kekasih Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Untuk ada kekasih Allah di dalamnya, dalam hatimu.
Penting itu, menjadikan hatimu menjadi hati yang berkah. Namun jauh lebih penting lagi, jika engkau yang berada dalam hatinya salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati mereka adalah tempat turunnya hujan rahmatnya Allah di atas muka bumi ini. Saudaraku sekalian, bagaimana rasanya jika hatimu menjadi tempat turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi ini? Sehingga ketika Allah hendak menghukum karena berbuat dosa dan kesalahan salah satu dari orang yang ada di rumahmu, Allah melihat hatimu dan tidak jadi menurunkan murka tersebut. Karena hatimu adalah hati tempat Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah bagi kebahagiaan dalam hatimu, bagi kedamaian dan kesenangan dalam hatimu, bagi keberkahan dalam hatimu, meluber, meluas, menjangkau, menular sampai kepada orang-orang di sekelilingmu. Mereka semua menjadi orang-orang yang berbahagia.